Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhan Farah Maulida. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran dan merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi dosen. Terima kasih teman-teman mahasiswa sudah datang di mata kuliah ini. Sedikit perkenalan, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Perkenalkan, nama saya Yuhan Farah Maulida. Saya merupakan dosen pada program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM. Eh, Teman-teman yang rekan-rekan mahasiswa yang berharap ingin berdiskusi lebih lanjut tentang mata kuliah ini atau yang ingin berdiskusi non akademik juga bisa kontak via email yang ada di screen atau bisa juga WhatsApp di nomor pribadi saya atau yang suka dengan kalau saya sukanya di non akademik saya suka berkebun gitu ya atau suka yang hal-hal yang seperti itu bisa juga kontak di Instagram saya di The Botanist Diary. Tapi itu perkenalan dari saya. Saya juga ingin ada sesi perkenalan dari rekan-rekan mahasiswa. Jadi uh, saya mau cek suhu dulu gitu ya. Dan saya juga ingin menyambut hangat rekan-rekan mahasiswa yang masuk dalam mata kuliah ini. Silakan masukkan klik chat gitu ya, klik tombol chat dan silakan tuliskan nama, koma, lokasi kota saat ini atau tempat saat ini dan juga mungkin emoji satu emoji yang menggambarkan perasaan rekan-rekan mahasiswa saat ini. Coba silakan ditulis di chat sambil perkenalan juga. Ada yang sedih nggak ya hari ini? Selamat siang yang dari Temanggung, dari Wonosobo, dari Jogja. Oke, terima kasih perkenalannya rekan-rekan semuanya. Sepertinya banyak yang hatinya senang gitu ya, happy. Walaupun em, rasanya kuliah online itu seperti kita nonton YouTube dan rasanya ingin cuman menjadi penonton saja gitu ya sambil makan popcorn, tapi hopefully harapannya kuliah kita hari ini bisa meaningful dan juga diskusinya bisa aktif gitu ya. Jadi please 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 kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang ingin disampaikan silakan raise hand atau langsung open mic atau chat juga boleh. Dan pada mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian ini, uh, awalnya saya ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan juga rencana perkuliahan mingguan. Ini sangat penting bagi teman-teman gitu ya, untuk membuat membuat teman-teman ready atau siap dalam mengikuti mata kuliah. Karena dengan tahu ekspektasi apa yang diharapkan ketika teman-teman sudah menyelesaikan mata kuliah ini, teman-teman akan lebih siap untuk menyiapkan mental dan juga menyiapkan bahan, membaca buku referensi, dan sebagainya. Sehingga ketika teman-teman selesai dari kuliah ini, teman-teman akan mendapatkan target yang ingin dicapai. Sedikit tentang mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar. Ini adalah dasar penyuluhan komunikasi pertanian. Dulunya nama awalnya adalah dasar-dasar penyuluhan dan komunikasi pertanian. Lalu diubah dasar-dasarnya menjadi hanya penyuluhan dan komunikasi pertanian. Sedikit informasi bahwa ini adalah komponen kunci untuk teman-teman yang concern pada isu-isu pembangunan pertanian dan juga pedesaan. Nah, mata kuliah ini mempelajari tentang konsep, pemahaman, prinsip, fungsi, elemen, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nanti rekan-rekan mahasiswa akan mendapatkan pemahaman kritis tentang sistem penyuluhan yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Lalu teman-teman juga dapat mengetahui bagaimana sih caranya untuk melakukan pendekatan partisipatif pada petani. Dan yang terakhir juga karena kita berhubungan dengan petani dan masyarakat, pasti ada dinamika sosial yang ada di masyarakat tersebut seperti gender, migrasi, kelembagaan dan seterusnya yang akan membentuk bagaimana sih pengetahuan dan inovasi itu dibagikan dan diterapkan dalam pertanian. Sedikit informasi tentang CPL. Nah, inilah capaian-capaian yang kami harapkan
teman-teman dapat capai. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep teoritis dan menerapkan ilmu sosial ekonomi pertanian yang adaptif. Yang kedua, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan konsep teoritis, mengkomunikasikan dan menyuluhkan teknologi tepat guna di bidang pertanian pintar dan ramah lingkungan, karena ini adalah isu atau concern atau konteks yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi kami berharap di PKP dan juga di pertanian, isu ini yang akan kita angkat. Dan yang terakhir CPL 4.1 adalah mampu menjelaskan konsep teoritis, lalu mengimplementasikannya dalam bentuk penyuluhan dan komunikasi pertanian, serta menjalankan peran-peran penyuluh dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang ada saat ini. Jadi kami berharap juga ada praktek yang dilakukan, dan ini direfleksikan dari aktivitas praktikum nanti. Dari CPL kita juga lebih detail lagi punya CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah ini tuh maunya apa sih yang didapatkan agar teman-teman bisa dapatkan nanti? Yang pertama, CPMK 1, kami berharap mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup penyuluhan dan komunikasi pertanian. Jadi by the end, penyuluhan itu apa, komunikasi pertanian itu apa, teman-teman tahu gitu. Yang kedua, CPMK 2, yaitu mampu menerangkan tentang unsur-unsur serta tahapan penyuluhan dan komunikasi itu seperti apa. Yang ketiga, CPMK 3, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan juga mengkomunikasikan, jadi tidak hanya teori, tapi mampu praktik kegiatan penyuluhan dan komunikasi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta gitu ya. Karena kalau di Indonesia, penyelenggara penyuluhan itu bisa pemerintah, bisa juga swasta, ataupun dari petani itu sendiri. Dan yang terakhir, ini lebih ke praktikum, aktivitas praktikum kita direfleksikan dari CPMK 4, yaitu mampu menjalankan peran penyuluh dengan cara membuat materi penyuluhan, sehingga teman-teman itu mampu siap gitu ya menjadi penyuluh. Ini ada informasi tentang rencana perkuliahan kita selama 14 minggu ke depan. Jadi dari sini kita akan tahu gitu ya, kira-kira asesmen apa sih yang akan rekan-rekan lakukan gitu ya tiap minggunya, dan juga bentuk pembelajaran apa yang akan kita lakukan tiap minggunya atau tiap pertemuannya. Pada minggu pertama dan kedua, termasuk saat ini, kita akan belajar sama-sama tentang konsep dan ruang lingkup serta sejarah penyuluhan di berbagai negara. Ini merupakan dasar ya yang akan memberikan teman-teman bekal gitu ya untuk melanjutkan atau berdiskusi tentang topik-topik penyuluhan komunikasi yang lainnya. Di minggu pertama dan kedua ini nanti, terutama di minggu kedua ya, karena kalau minggu pertama ini kita akan perkenalan dan juga mungkin penjelasan tentang RPKPS. Minggu kedua nanti akan ada penugasan terstruktur, di mana teman-teman akan kami minta untuk mereview paper tentang penyuluhan di berbagai negara yang teman-teman bisa pilih sendiri negara yang diinginkan. Pada minggu ketiga sampai 5 minggu setelahnya, kita akan belajar bersama-sama tentang unsur dan tahapan komunikasi, lalu tentang komunikasi itu sendiri, materi penyuluhan, peran penyuluh, serta kelembagaan penyuluhan. Kita akan diskusi dan juga kuliah, dan asesmennya adalah presentasi dan asesmen yang dilakukan secara peer gitu ya, dilakukan sesama teman sejawat, serta kuis yang jumlahnya 5%. Lalu akan ada UTS pasti di tengah-tengah semester ini, dilanjutkan dengan tengah semester selanjutnya yang akan membahas tentang inovasi, adopsi, difusi, penyuluhan abad 21, serta strategi penyuluhan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada 10% assessment yang kami minta melalui presentasi dan diskusi, serta dilanjutkan dengan UAS yang ada di akhir semester ini. Tidak lupa juga saya sampaikan pentingnya praktikum pada mata kuliah ini, karena SKS yang dideliver dari mata kuliah ini adalah 2:1, yang artinya 2 SKS merupakan mata kuliah yang disampaikan secara teoritis di kelas, dan 1 SKS disampaikan melalui metode praktikum. Dan di sini ada 2 golongan A dan golongan B, di mana teman-teman bisa memilih nanti, memilih golongan A yang mana itu dilaksanakan di awal tengah semester, atau golongan B yang ada di tengah akhir semester. Dan di sini rekan-rekan akan ditemani oleh asisten praktikum yang sangat kompeten, yang sudah di training secara
detail di program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian, dan mereka ini merupakan orang-orang yang juga sangat kompeten dalam bidang akademis juga. Jadi dalam praktikum ini teman-teman akan melewati beberapa acara dan ditutup biasanya juga dengan responsi. Total assessment-nya adalah 35%. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, kontrak belajar. Nah, tapi kontrak belajar ini bisa kita sepakati dan bisa juga tidak kita sepakati. Ini namanya kontrak kan ada dua sisi gitu ya. Kalau ini proposal dari saya, yang pertama saya ingin teman-teman berdiskusi secara aktif dalam kegiatan belajar di kelas, yang 2 SKS ini. Yang kedua, saya harapkan teman-teman sebelum masuk ke dalam kelas nanti, mungkin mulai dari minggu kedua, sudah membaca referensi bacaan dan juga modul pembelajaran online di platform asinkronus kita di ELOK UGM. Di sini nanti saya akan mengunggah referensi-referensi bacaan yang bisa bermanfaat bagi pertemuan mingguan kita, dan juga mungkin video-video juga pembelajaran yang bisa bermanfaat juga untuk proses diskusi kita. Yang ketiga, saya juga berharap teman-teman mengumpulkan tugas dan asesmen perkuliahan tepat waktu. Disiplin waktu itu adalah suatu modal kehidupan gitu ya. Jadi dengan disiplin waktu, menurut saya teman-teman akan bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang baik gitu. Yang keempat, mengikuti praktikum. Ini wajib hukumnya, karena ketika praktikum itu nilainya kosong, maka kami tidak bisa mengeluarkan nilai pada golongan A dan juga pada golongan B. Nanti rekan-rekan bisa memilih sendiri golongan mana yang paling cocok dengan jadwal kuliah masing-masing. Selanjutnya, yang kelima, saya berharap rekan-rekan bertanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas akademik dalam proses pembelajaran. Karena teman-teman sudah dewasa, saya berharap tidak ada plagiarisme, tidak ada contek-mencontek, dan semua dilakukan dari proses atau usaha diri sendiri gitu. Dalam ilmu sosial sebenarnya, karena kalau di penyuluhan dan komunikasi pertanian itu kita multidisiplin ya, dan mayoritas mungkin yang kita lakukan menggunakan sudut pandang sosial gitu. Di sudut pandang sosial itu tidak ada benar, tidak ada salah. Tapi menurut saya yang salah adalah ketika kita tidak punya integritas akademik gitu ya. Kita mengambil pekerjaan orang lain, misalnya kita mengcopy pekerjaan orang lain, kita menggunakan AI tanpa bertanggung jawab misalnya. Kalau saya sebenarnya menggunakan AI tidak apa-apa, tapi dalam konteks membantu misalnya untuk brainstorm ide. Tapi ketika AI itu digunakan untuk diambil jawabannya lalu ditempel ulang gitu, itu menurut saya kurang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menghargai kontribusi sesama teman dan membangun lingkungan belajar yang suportif. Dari sini ada yang tidak setuju? Geleng-geleng semua ya. Berarti setuju semua? Setuju, Bu. Setuju. Setuju? Oke, alhamdulillah, berarti kita bisa sepakati kontrak belajar ini ya. Nah, ini tadi karena saya sudah menyampaikan tentang ELOK, jadi silakan bergabung di ELOK Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian ini. Nanti kita akan melalui asinkronus, saya akan menyiapkan materi-materi dulu di sini, sehingga teman-teman bisa melihat apa yang akan kita pelajari tiap minggunya. Oke, tadi adalah tentang RPKPS, tentang deskripsi mata kuliah. Jadi harapannya setelah saya menyampaikan deskripsi mata kuliah, teman-teman tahu nih, oh aku akan belajar ini nih dalam mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Jadi teman-teman sudah siap gitu. Nah sekarang kita masuk um, ke materi gitu ya. Materi kita yang pertama atau sesuai dengan CPMK kita yang pertama, ini adalah materi yang akan saya sampaikan untuk mencapai CPMK 1, yaitu konsep dan ruang lingkup penyuluhan pertanian. Nah, sebelumnya saya pengen teman-teman manasan dulu ya. Silahkan foto barcode ini atau silahkan masuk ke menti.com dan masukkan code yang ada di bawah 22981420. Coba deh kita saya ingin lihat gitu ya, apa sih yang ada di benak teman-teman tentang 3 kata yang menggambarkan penyuluhan pertanian. Saya ingin lihat, saya beri waktu 1 menit untuk mengisi, dan nanti kita akan kembali lagi ke
hasilnya seperti apa. Saya lihat di sini sudah banyak yang mengisi. Yang paling banyak sementara ini solutif. Wah, berarti penyuluhan pertanian itu harus memberikan solusi gitu ya. Solusi mungkin di bidang pertanian ya. Ada juga yang menuliskan tentang pendidikan non formal, penggerak gitu, menggerakkan masyarakat mungkin ya. Wah, motivator, insightful, komunikasi, inovasi pertanian, pendidikan non formal, helpful, pemberi informasi, edukasi non formal. Mantap, menurut saya kata-katanya positif ya. Tapi menurut teman-teman ini kata-katanya positif atau negatif? Positif ya? Positif. Positif, Bu. Oke, betul. Kalau dilihat kata-katanya positif semua. Oke, dari kata-kata ini apakah kata-kata ini juga dipakai oleh orang-orang lain gitu ya yang menjadi praktisi atau akademisi di bidang penyuluhan? Nah, kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, di pertemuan pertama ini tak kenal maka tak sayang ya. Jadi karena kita belajar tentang penyuluhan, saya ingin teman-teman juga melihat nih definisi penyuluhan pertanian itu apa sih. Jadi saya mulai dulu dari katanya FAO pada tahun 1982. Menurut FAO, extension is the system of services that assist farmers through educational procedure. Saya garis bawahi atau saya bold bagian yang menurut saya paling penting ya. Jadi teman-teman bisa menganalisis kira-kira definisinya mengarah kemana gitu ya. Through educational procedures in improving farming methods and techniques, increasing production efficiency, and income, bettering their standards of living, and lifting the social and educational standards of rural life. Jadi targetnya adalah farmers di rural life. Selanjutnya Pak Toto Mardikanto. Pak Toto Mardikanto ini merupakan akademisi gitu ya di bidang penyuluhan di Indonesia. Menurut beliau penyuluhan adalah sistem pendidikan non formal. Nah, tadi sesuai ya sama ada mungkin salah satu yang mengisi di Mentimeter bahwa penyuluhan itu adalah sistem pendidikan non formal di luar sistem sekolah yang terprogram, dapat dilakukan di mana saja, tidak terikat waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran. Lalu definisi selanjutnya menurut Ray tahun 98, extension may be defined as the science of making people innovative gitu. Tadi ada yang membahas juga tentang menulis juga tentang inovasi gitu ya. For sustainable improvement of their quality of life. Jadi dia ternyata kalau menurut Ray penyuluhan itu adalah ilmu gitu ya. Ternyata science gitu ya, science of making people innovative. Kalau menurut Van den Ban dan Hawkins, beliau ini merupakan pakar penyuluhan dan juga akademisi dunia gitu ya dari Belanda. Penyuluhan itu melibatkan penggunaan komunikasi informasi secara sadar gitu ya. Jadi nggak secara tidak sadar gitu ya, dengan tujuan membantu sesama manusia untuk mengemukakan opininya dan membuat keputusan yang baik dan benar. Nah, yang selanjutnya ada dari Global Forum for Rural Advisory Service gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang concern di bidang penyuluhan, kita itu ada asosiasi penyuluhan internasional, namanya GFRES ini, Global Forum for Rural Advisory Service. Silakan teman-teman kalau penasaran bisa cek websitenya atau ikuti sosial medianya. Jadi mereka punya banyak informasi terbaru tentang penyuluhan. Dan penyuluhan itu ternyata sangat diperlukan gitu. Dan itu bisa teman-teman lihat ketika teman-teman membuka website ini gitu ya, di berbagai negara bagaimana bentuk penyuluhannya. Menurut GFRES gitu, Global Forum for Rural Advisory Service, Rural Advisory Services or RAS encompasses all the different activities that provide the information and service needed and demanded by farmer. Jadi servisnya yang dibutuhkan dan diinginkan gitu ya, oleh farmers. Definisi selanjutnya yang saya siapkan adalah dari Ibrahim et al. 2003. Menurut beliau, dengan penyuluhan itu diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini lebih ke targetnya ya. Ternyata menurut beliau itu target penyuluhan adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau pengetahuan dari tidak tahu jadi tahu. Kalau keterampilan itu dari tidak mampu menjadi terampil ya, atau mampu gitu.
Kalau sikap meningkat dari tidak mau jadi mau melakukan atau mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Dan terakhir, kita juga di Indonesia punya undang-undang yang melingkupi penyuluhan pertanian, tapi digabung juga dengan perikanan dan juga kehutanan. Menurut undang-undang ini, definisi penyuluhan adalah memberdayakan petani. Jadi ini ada pemberdayaan petaninya dan juga keluarganya. Jadi ini unik ya. Menurut undang-undang di Indonesia, ternyata penyuluhan itu tidak hanya untuk petani, tapi untuk keluarganya, serta mungkin masyarakat pelaku agribisnis lainnya gitu ya, agar mereka mampu mendorong dirinya sendiri. Tidak juga lupa bahwa di definisi ini, penyuluhan juga dianggap sebagai pendidikan non formal. Nah, jadi menurut teman-teman, definisi mana sih yang paling relevan untuk menjawab tantangan pertanian di Indonesia saat ini? Silakan. Apakah dari Ray, apakah dari Van den Ban Hawkins, apakah dari Gifres, atau dari undang-undang kita sendiri? Saya pilih satu ya, kalau gitu ya. Mungkin saya pengen dengar suara yang cowok, Muhammad Yusran Sidik, silakan. Coba menurut Dek Yusran, kira-kira mana sih yang cocok gitu ya untuk diterapkan di Indonesia? Baik, kalau menurut saya sendiri yang cocok untuk diterapkan di Indonesia itu yang dari undang-undang sendiri, Bu. Jadi Hmm. sebenarnya semuanya juga udah cocok, tapi menurut saya karena ya memang kalau undang-undang itu udah disusun sama ibaratnya yang banyak orang yang punya wewenang untuk membuat sebuah peraturan. Jadi kira-kira menurut saya ya undang-undang itu karena sudah bisa mencakup untuk beberapa apa namanya teori atau pengertian dari yang lainnya begitu. Terima kasih Mas Yusron, sangat valid poinnya. Tadi disampaikan juga tentang undang-undang itu sudah dibuat oleh orang-orang yang kompeten mungkin ya. Dan kalau undang-undang kan pasti dibuat oleh wakil rakyat gitu ya. Harusnya mereka mewakili apa yang diinginkan oleh masyarakat dan harusnya juga sebelum mereka mengesahkan undang-undang ada proses panjang yang dilakukan untuk membuat undang-undang ini sampai jadi dan diterapkan di masyarakat. Sangat valid jawabannya. Uh, saya sedikit menambahkan gitu ya. Kalau saya boleh uh, memberikan perspektif gitu, ada 3 tema yang saya bisa lihat dari definisi-definisi yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak definisi-definisi lain yang ada gitu ya. Tapi definisi-definisi tadi, 7 definisi tadi merupakan definisi yang cukup paling banyak di refer atau dicari gitu ya, dijadikan rujukan untuk memberi arti penyuluhan itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau saya boleh mengkategorisasi gitu ya, ada 3 tema yang bisa kita lihat dari definisi tadi. Yang pertama, education, process, and top down. Kalau kita melihat kembali di halaman awal, ketika definisi penyuluhan itu disampaikan oleh FAO tahun 82 dan Mardikanto tahun 93, intinya apa? Penyuluhan itu adalah proses edukasi dan sistem pendidikan. Jadi penyuluhan itu dianggap sebagai edukasi, pendidikan, di mana pendidikan itu kita nggak tahu pendidikannya untuk siapa gitu ya. Dan biasanya sistemnya adalah didaktik, di mana guru menyampaikan informasi kepada muridnya. Dan memang di tahun-tahun ini saat terjadinya revolusi hijau gitu ya, penyuluhan itu memang dipakai sebagai garda depan untuk menyebarluaskan informasi kepada petani sehingga petani harus menerapkan teknologi informasi di bidang pertanian agar tercapai ketahanan pangan misalnya. Lalu kalau kita melihat tema kedua, Communication of Innovation and Adult Learning, ini banyak disampaikan oleh para peneliti-peneliti tahun 90-an gitu ya. Pada saat itu sudah muncul banyak kritik tentang penyuluhan yang top down. Makanya banyak yang bilang bahwa penyuluhan itu sebaiknya adalah bentuk komunikasi saja gitu ya, komunikasi dari inovasi. Inovasinya disampaikan, entah itu petani mau menerapkan atau tidak, itu terserah mereka. Mereka adalah adult, mereka adalah orang dewasa
Dan ini merupakan proses pembelajaran, bukan proses pendidikan. Jadi adult learning. Dan yang terakhir, ini disampaikan di definisi-definisi tahun terakhir gitu ya, di tahun 2000-an. Penyuluhan itu dianggap sebagai sesuatu yang harusnya sesuatu hal yang modern gitu. Dan penyebutannya adalah advisory, seperti yang disampaikan Gifres tadi. Penyuluhan adalah advisory, proses memberikan advice atau saran, dan disesuaikan sesuai demand atau kebutuhan petani. Jadi petani itu maunya apa, yaitu materi yang disampaikan. Nah, ini adalah 3 tema definisi yang kita rangkum dari pertemuan hari ini. Jadi ada pertanyaan untuk pertemuan kita hari ini sampai saat ini? Sebenarnya mau tanya sih, Oh, Bu. boleh, silakan bertanya. Kalau menurut Ibu Rara sendiri, untuk penyuluhan di Indonesia sendiri, apakah eh, apa ya namanya, sudah yang mungkin yang Ibu Rara udah ketemui gitu ya, Bu? Apakah sudah menyeluruh gitu, Bu, untuk di wilayah Indonesia sendiri? Karena menurut saya, kalau di beberapa wilayah saya itu penyuluhan tuh hanya beberapa apa ya namanya? Jadi untuk satu kecamatan tuh satu gitu, Bu, bukan satu desa satu. Nah, menurut Bu Rara sendiri, apakah penyuluhan di Indonesia itu bagusnya satu desa satu atau bagaimana? Terima kasih, Alifi. Kalau Oh ya, sorry. baik, kalau dilihat dari apa ya, eh, pendidikan dari petaninya sendiri seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau menurut saya di Indonesia sendiri, ini sebenarnya juga bukan menurut saya sendiri gitu ya. Dalam beberapa referensi juga disebutkan bahwa penyuluh pertanian di Indonesia jumlahnya sangat kurang gitu ya. Terutama di daerah-daerah yang di luar Jawa. Jadi memang cukup sentralistik kalau di Indonesia itu jumlah penyuluh memang yang lebih banyak adalah di Jawa ya, di provinsi-provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa melihat di website penyuluhan gitu ya, di Kementerian Pertanian, berapa sih jumlah penyuluh yang ada di Indonesia dan persebarannya. Dan ternyata di daerah-daerah luar, seperti di Papua, itu jumlah penyuluhnya sangat sedikit. Dan kita bisa lihat juga dari luasan daerah gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin satu desa luasnya mungkin diameter 10 kilometer gitu ya. Tapi kalau di daerah luar, misalnya di Papua, satu desa bisa mencakup ribuan kilometer. Sehingga kalau misalnya dengan Undang-Undang Penyuluhan 2006, di mana di undang-undang itu disampaikan bahwa satu penyuluh satu desa idealnya, maka satu penyuluh satu desa pun beban mereka juga sudah sangat berat. Belum lagi realitanya kalau di Jawa pun gitu ya, penyuluh juga tidak selalu satu desa satu penyuluh. Kadang-kadang satu kecamatan baru satu ada penyuluh, satu kecamatan dua penyuluh. Nah, itu memang tantangan yang kita hadapi sekarang karena anggaran misalnya ya, karena proses rekrutmen misalnya. Tapi juga beberapa effort yang dilakukan oleh pemerintah misalnya dengan merekrut penyuluh swadaya, yaitu penyuluh yang diambil dari petani itu sendiri. Mereka diberikan responsibility untuk membantu rekan-rekannya gitu ya. Mereka juga di training dan diberi responsibility untuk membantu teman-temannya untuk sama-sama maju. Nah, jadi itu mungkin pertanyaan terakhir kita hari ini. Terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti mata kuliah PKP hari ini bersama saya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu.